Baik, saat ini kita masuk dalam materi pengantar kepemimpinan dalam kebidanan. Apa saja yang kita akan pelajari dalam materi ini? Kita lihat di sini, mulai dari pengertian kepemimpinan ya. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang memimpin. Jadi kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi bawahannya. Kemampuan seseorang memimpin dengan mempengaruhi bawahannya. Nah, ini tujuannya agar adanya kerjasama antara bawahan dengan pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya adalah kemampuan seseorang atau seorang pemimpin mempengaruhi teman-temannya mungkin ya. Jadi pemimpin kan diangkat itu mempengaruhi teman-temannya agar mau yuk kerjasama gitu sesuai dengan programnya yang program yang disusun oleh pemimpin. Karena si pemimpin ini mempunyai tujuan tertentu. Nah, ini kita mesti melihat ya tujuannya tujuan baik atau tidak. Tapi prinsipnya adalah untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi bawahannya sehingga mau bekerja sama. Ini ya, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, sifat dan perilaku kepemimpinan ini terlihat ya kemampuan untuk mendorong orang lain. Orang lain apa? Orang lain yang dimaksud itu bisa jadi partner atau teman kerja atau bawahan yang dimaksudkan tadi. Untuk apa? Mampu berpikir, gitu ya. Jadi orang yang diajak kerja itu dia berpikir, kemudian bersikap dan berbuat satu tujuan. Jadi kalau konteksnya ini adalah bidan desa sebagai pemimpin, kemudian warga di sekitar situ adalah dalam tanda kutip bawahannya ya, yang memang harus dipengaruhi untuk bisa bekerja sama sehingga para masyarakat bisa berpikir, wah ini bagaimana ya kalau ada masalah kesehatan seperti ini, kemudian mereka mau bersikap dan berbuat sehingga tercapailah tujuan itu. Nah, di dalam teori kepemimpinan ini ada beberapa ya. Jadi seorang pemimpin atau orang yang diangkat jadi pimpinan itu punya style atau model tertentu. Nah, di sini ada beberapa kelompok teori diklasifikasikan sifat kepemimpinan itu. Nah, ini di sini ada teori bakat. Oh, itu ya sudah ada bakatnya jadi pemimpin gitu. Ini merupakan teori klasik yang berpendapat bahwa pemimpin ini dilahirkan. Jadi punya bakat sejak dari lahirnya. Gitu. Jadi kalau kita mengenal Enneagram, itu adalah sifat bawaan. Nah, salah satu di dalam sifat bawaan itu ada tipe-tipe orang. Nah, tipe-tipe orang itu yang mungkin bisa dikaitkan dengan teori bakat ini, bahwa wah kalau orang ini terstruktur, bagus dan lain sebagainya bisa dijadikan pemimpin. Tapi juga Enneagram kan pemeriksaannya beragam ya. Gitu. Jadi kayak pemeriksaan kepribadian. Gitu. Terus kemudian ada teori situasi. Teori situasi ini bertolak belakang dengan teori bakat ini. Kalau teori bakat ini menyampaikan pemimpin itu memang dilahirkan atau bakat dari lahirnya. Tapi kalau situasi ini bertentangan sehingga kita dapatkan dari hasil pengamatan, bukan keturunan pemimpin. Jadi kita melihat dari pengamatan gitu. Terus kemudian situasi memberikan kesempatan orang memimpin dan hasilnya optimal. Jadi boleh jadi dalam suatu kondisi tertentu ya, contohnya lulusan bidan, apa sih saya nggak terlalu untuk hal seperti itu. Tapi karena lulusan bidan ini akhirnya ditempatkan
di suatu tempat menjadi bidan desa dan di sana ada masalah dan masalahnya harus diatasi dengan strategi dan lain sebagainya. Loh, ternyata dia bisa ya gitu. Nah, ini teori situasi. Jadi pemimpin itu bukan dilahirkan ya karena kondisi dan kesempatan dan hasilnya dia bagus dari hasil pengamatan, ya ini memang dia pemimpin gitu. Terus selanjutnya ada teori ekologi. Seseorang dapat dibentuk menjadi pemimpin. Ada bakat tertentu dari diri seseorang diperoleh dari awal. Jadi memang boleh jadi hampir mirip ya dengan teori situasi ini. Tapi ini dibentuknya lebih ditekankan pada alam, bukan pada situasi ya, pada alam. Itu bahwa ya ini sebenarnya bisa dijadikan. Gitu. Nah, berikutnya ini ada gaya kepemimpinan. Ini ada beberapa gayanya, gitu ya. Dan kita bisa merasakan, wah ini kayaknya orangnya seperti ini nih gitu. Contohnya seorang dosen menghandle mahasiswa, gaya kepemimpinannya dia seperti ini, hanya contoh. Ya, di sini pertama ada gaya diktator. Seperti apa itu? Ini ya, diktator itu upaya mencapai tujuan dengan ketakutan. Ketakutan dan ancaman hukuman. Jadi pokoknya ini harus begini sehingga orang itu waduh saya ketemu ya bawahnya manut mau mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan tapi dengan rasa takut bukan dengan rasa kesadaran bahwa oh ya saya harus mengerjakan gitu. Sehingga tidak ada hubungan bawahan itu menganggap bahwa ya udah saya ini pemimpin, kamu itu sebagai bawahan, kamu harus melaksanakan apa yang harus saya lakukan, saya sarankan, saya minta gitu ya. Itu ditakwak, jadi keras gitu ya. Terus tidak ada ampun lah kasarannya kayak gitu. Baik, nah selanjutnya ini autokratis. Autokratis ini segala keputusan di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik bawahan tidak dibenarkan. Nah ini autokratis ini hampir mirip dengan diktator, tapi levelnya lebih rendah gitu. Kalau ini nggak kejam-kejam amat gitu lah ya, tapi tidak ada pendapat atau kritik dari anak buah. Pokoknya pimpinan selalu benar. Gitu. Ya, terus kemudian, nah ini yang menarik adalah ada demokratis. Di dalam gaya kepemimpinan demokratis ini ada peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan. Terus pemimpin berhubungan baik dengan bawahan. Maksudnya adalah gimana ada masukan gitu. Kemudian mari kita sepakati bersama. Mari kita ada usulan apa yang bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ada kebersamaan bahwa ini adalah keputusan bersama, mari kita kerjakan sama-sama gitu. Nah, cuman memang dalam gaya kepemimpinan demokratis ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, contoh dari kelebihannya ini adalah keputusan lebih objektif gitu. Karena kan memang dikerjakan atau kesepakatan bersama ya, jadi lebih objektif. Terus kemudian tumbuh rasa memiliki. Nah, ini terbina moral yang tinggi. Nah, ini adalah dari keuntungan. Nah, ini adalah kelebihan atau keuntungan dari gaya kepemimpinan demokratis. Tetapi ada juga kekurangannya. Nah ini, ada keputusan terkadang lambat. Boleh jadi dikatakan lambat karena kan harus kesepakatan bersama, ini bagaimana dan sebagainya gitu ya. Terus ada rasa tanggung jawab yang kurang gitu karena ya usah kamu gimana apa gitu. Jadi ada rasa seperti itu. Terus ada kadang keputusan bukan yang terbaik. Jadi karena bersama ya mesti namanya banyak pemikiran, banyak orang, boleh jadi ada plus minusnya gitu. Nah ini. Terus kemudian ada gaya kepemimpinan yang santai atau laissez-faire.
iceberg. Ini peran pemimpin hampir tidak terlihat. Segala keputusan diserahkan oleh bawahan, tiap anggota melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi ya sudahlah, monggo gitu. Pak ini gini-gini, Bu ini gini-gini. Silakan gitu. Nah, kalau begitu bagaimana ya kita ke gaya pemimpinan? Nah, gaya kepemimpinan ini keempat-empatnya ini bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Cuman dominan yang mana gitu. Jadi untuk suatu hal tertentu kita bisa jadi lebih dominan demokratis. Tapi untuk satu kasus yang darurat dan ya wis pokoknya ini harus dikerjakan, contohnya seperti membuang orang masyarakat BAB di sungai gitu ya. Jadi harusnya kan buang air besar harusnya di kloset ya, sehingga kotorannya masuk di septic tank. Tapi di situ nggak mau lah nih, gaya diktatornya harus dikeluarkan. Wah ya ini harus nggak boleh gitu. Ada poin-poin tertentu yang memang harus dikeluarkan gaya kepemimpinan diktatornya, atau ada juga yang tertentu yang santai, ya bukan prinsip ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi sekiranya bisa dibedakan. Kemudian di kepemimpinan pelayanan kebidanan ini, pelayanan kebidanan merupakan satu kegiatan dalam pembangunan kesehatan. Kita tahu ya bahwa ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak biasanya ditujukan pada tugasnya bidan. Terus untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat, dan mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan masyarakat, turut membantu menghasilkan generasi bangsa yang baik. Nah di sini dalam suatu program tentunya diharapkan bisa mencapai yang diharapkan, yang direncanakan tujuannya. Nah ini pelayanan kebidanan ini ditujukan untuk perempuan sejak sebelum konsepsi, jadi sejak dari remaja terus tumbuh dewasa awal atau remaja akhir, itu biasanya harus masuk ke fase pernikahan gitu. Terus habis pernikahan baru fase ke kehamilan. Jadi mulai dari prakonsepsi, kemudian masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan balita. Ini pelayanan kebidanan yang berkualitas akan memberikan hasil yang berkualitas juga, yaitu kepuasan pelanggan maupun provider dan pelayanan yang bermutu. Jadi harapannya kenapa sih kita perlu belajar tentang kepemimpinan ini? Karena kepemimpinan ini erat kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Kenapa kok mesti apa hubungannya gitu? Karena dengan adanya kepemimpinan yang baik, pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik, maka hasilnya juga akan berkualitas baik. Dengan ciri ada kepuasan pelanggan maupun provider yang dengan memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu. Nah ini terus kemudian untuk pelayanan yang berkualitas tersebut diperlukan seorang pemimpin yang dapat meningkatkan terus mutu pelayanan kebidanan yang diberikan oleh organisasinya, dan pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada mutu. Jadi intinya adalah pada saat kita memberikan pelayanan kebidanan, kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Berkualitas itu meningkatkan terus bermutu gitu ya. Mutu utama yang diutamakan adalah mutu, sehingga ada akreditasi puskesmas, boleh jadi ke depannya akan ada akreditasi bidan praktik mandiri gitu ya. Jadi memang harus dipandu, harus dicek, dan organisasi juga turut serta dalam
pemantauan mutu pelayanan kebidanan yang diberikan oleh para bidan. Nah, tujuannya itu tadi ya, supaya kliennya, pelanggannya, providernya merasa puas dengan pelayanan diberikan. Bidan dituntut untuk mampu menerapkan aspek kepemimpinan ini dalam apa saja, itu dalam organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan. Dalam hal ini adalah kesehatan ibu dan anak, termasuk KB. Ini kesehatan reproduksi perempuan, ini mulai dari remaja sampai dengan masa antara hamil gitu ya, dari pada masa KB sampai masa menopause. Jadi semua fase perempuannya. Kemudian kesehatan masyarakat di komunitas dalam praktek kebidanan. Ya, baik. Selanjutnya, bidan di sini sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus dilakukan? Nih, harus pertama, satu, berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Jadi berperan serta, makanya jangan kaget kalau seandainya kita, kok kenapa ya bidan belajar tentang kepemimpinan? Mengapa kami harus belajar tentang pengembangan kebijakan kesehatan, evaluasi bagaimana? Karena berperan serta. Gitu. Terus kemudian melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dalam praktek kebidanan di masyarakat. Ini sebagai leader ya, sebagai pemimpin yang membawahi satu masyarakat atau komunitas dengan ranahnya, maksudnya dalam hal ini bidan yang sesuai dengan kompetensinya ya, yaitu memberikan pelayanan atau praktek pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Terus juga mengumpulkan, menganalisis, menggunakan data serta mengimplementasikan upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Nah, di sini bidan sebagai pemimpin harus mampu melakukan pengumpulan analisis penggunaan data, sehingga nanti Anda akan dikenalkan dengan mata kuliah seperti metodologi penelitian yang terkait dengan data-data seperti itu. Ya, jadi karena memang salah satu tugasnya melakukan analisis data serta mengimplementasikan. Nah, ini bagaimana dari data yang ada, analisis yang ada, kesimpulan yang ada, yuk kita implementasikan. Perencanaannya seperti apa? Nah, ini kan seperti manajer ya, merencanakan bagaimana stunting di daerah ini, di daerah bahwa binaan saya ini dapat turun pada tahun depan. Ada perencanaan, berarti screening mulai dari prakonsepsi, terus kemudian pemantauan ibu hamil dengan cara kalau nggak datang ditemui, nggak datang ANC maksudnya, terus ditemui dipantau dan lain sebagainya. Itu kan berarti perencanaan. Nah, kemudian ini mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif dan perspektif luas dan kritis. Nah, ini seperti ini ya, penanganan masalah-masalah yang di masyarakat. Itu kan mulai dari identifikasi, terus kemudian perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menginisiasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan dan pembaharuan praktek kebidanan. Nah, ini juga istilahnya siapa yang akan menjadi think tank atau orang-orang pemikir dalam kebidanan ya kita gitu, karena ini ada inisiasi dan berpartisipasi dalam perubahan karena berdasarkan evidence base, kemudian lebih cocoknya melakukan hal ini dan sebagainya. Nah, itu adalah usul-usul atau analisis dari seorang bidan untuk melakukan atau mengusulkan perubahan praktek kebidanan. Tapi berdasarkan ada dasarnya ya perubahan itu. Kemudian ini keberadaan bidan dalam pelayanan kebidanan, banyak harapan pada bidan. Itu para pelanggan internal dan eksternal menginginkan bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Para pelanggan itu seperti ini yang
klien-klien kita. Klien kita siapa ya? Seperti ranah yang kita layani, mulai dari prakonsepsi sampai dengan menopause. Terus kemudian selain keterampilan dan pengetahuan, diperlukan kematangan pribadi bidan. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi ada saya masih ingat dosen saya menyampaikan bahwa di sini kalian itu dikarbit. Nah, itu dikarbit itu biasanya kalau ada mangga yang masih mentah gitu ya, masih hijau, masih muda, terus dipaksa dia jadi matang dengan cara dikarbit, dimasukkan ke dalam karung, terus dikasih cairan atau gas kimia gitu, sehingga akhirnya dia jadi dipaksa matang gitu. Nah, di sini sama dengan pendidikan S1 kebidanan, bahwa di sini Anda benar-benar digodok supaya matang dalam kepribadian. Terus kemudian kenapa ini ada kematangan kepribadian seorang bidan dalam memberikan pelayanan? Karena bidan juga menjadi tokoh masyarakat dan panutan. Ini tokoh masyarakat ini istilahnya bidan salah satu yang dihormati dalam masyarakat ya, sehingga posisi bidan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena nanti kalau seandainya ada acara penilaian kesehatan kader, mesti bidan salah satu jadi tokoh masyarakat dan jadi panutan. Ini tidak mudah ya menjadi seorang panutan, karena pasti akan dicontoh. Kalau contoh itu pasti akan dinilai, dan tentunya namanya contoh nggak mungkin di bawah, pasti akan di atas dan akan kelihatan, daun bidanya aja nggak rapi, daun bidanya aja tidak suka menjaga kebersihan, bidanya saja jorok. Nah, itu kan jadi nggak enak ya. Jadi dari sini kita semua belajar untuk mematangkan kepribadian, tidak childish, tidak kanak-kanakan itu, dan mendidik diri sendiri, karena diri kita seorang bidan ini menjadi panutan ya. Gitu. Kemudian bidan harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab moral, karena pelayanan yang diberikan menyangkut apa? Satu, kehidupan ibu dan anak, kehidupan hidup matinya gitu. Jadi kalau kok bisa Bu sampai kita harus menghandle ibu hidup dan matinya ibu lah. Contohnya seperti ibu hamil ya. Ibu hamil ini jelas dia sungsang. Jadi harusnya kepala kan ada di bawah. Siap di jalan lahir. Ini enggak, kepalanya di atas. Terus kemudian ibunya punya bawaan penyakit jantung gitu. Harusnya kan berarti ya udah itu patologis, kita rujuk saja. Tapi enggak enggak, saya sanggup bisa ini lahir dengan saya pasti selamat gitu. Nah, itu kan ya nek selamat deh. Kalau seandainya terjadi sesuatu akhirnya ibunya meninggal, kan berarti memang tugas bidan ini menyangkut hidup mati ibu dan anak. Ya. Terus kemudian pencapaian kesejahteraan ibu dan anak dan keluarga. Jadi kesejahteraan apanya Bu yang sejahtera? Contohnya ibu dalam kondisi hamilnya bagus, terus kemudian bayinya dalam kondisi lahir itu sehat, tetapi pada saat pertolongan pertamanya itu waktu bayi lahir, sehat itu dalam arti aterem ya, jadi jantungnya bagus, kemudian usianya janin juga cukup gitu, aterem. Nah, ini karena mungkin pada saat lahir terjadi asfiksia, terus tidak cakap menolong bagaimana menghandle bayi baru lahir, tata laksana asfiksianya tidak bisa, alatnya tidak ada. Nah, ini kan akan berdampak pada kesejahteraan atau kehidupan si anak itu selanjutnya. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati. Bidan diminta untuk bisa atau harus kompeten. Nah, ini sehingga di sini saatnya kita semuanya belajar dan belajar untuk membaca dan membaca, memahami dan terus memahami.
Terus kemudian di ujungnya nanti akan ada penurunan angka kematian ibu dan anak. Harapannya demikian, harapannya ada penurunan kematian ibu dan anak. Karena ibu melahirkan sebagian besar kepada bidan. Gitu. Nah, makanya bidan diminta untuk kompeten, untuk mengasah diri. Supaya bisa jadi kompeten dimulai dari saat ini kita belajar ini. Selanjutnya ini pengembangan kematangan bidan. Ini yang pertama, ini ya, memahami standar profesi kebidanan. Bagaimana bisa memahami ya? Tentunya harus membaca, memahami, mengerti, mendiskusikan. Gitu. Nah ini harus paham ya tentang profesi kebidanan. Apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh? Gitu. Apa kewenangan bidan? Oh ini sudah bukan kewenangannya ya sudah. Gitu. Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian seorang bidan juga diminta untuk teliti dalam segala hal ya. Maksudnya jangan kok teledor. Contohnya dalam melakukan desinfeksi. Nah, itu ketelitian dalam pembuangan sampah desinfektan gitu ya. Jadi habis melakukan injeksi KB, kemudian jarumnya itu ditaruh di sembarangan. Nah, itu kan harus teliti. Teliti juga pada data-data yang dilaporkan. Nah, gitu ya. Mulai dari kapan kita belajar teliti? Ya mulai sekarang. Kemudian bertanggung jawab, jelas ini ya. Tanggung jawab harus melekat pada diri kita. Jujur, ya pasti bahwa ini harus menyadari. Ini mengakui, wah ini bukan kompetensi saya. Jadi kita akan merujuk ya. Gitu. Nah itu kan harus jujur melakukan. Disiplin, nah ini penting sekali. Disiplin dalam melakukan tugas, mendisiplin diri, termasuk disiplin buka praktek atau pelaporan dan sebagainya. Kemudian juga ini ada hubungan manusia yang efektif, punya hubungan yang baik, bagaimana berkomunikasi. Makanya di dalam proses pembelajaran ini juga mahasiswa diminta untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada dosennya atau kepada staf yang lain atau kepada mahasiswa sesama mahasiswa. Dan tidak lupa juga terkait dengan bertakwa. Loh kok bisa Bu? Yo kalau gitu kan ya semuanya bertakwa. Nah ini contohnya bertakwa ya. Kan kita jelas gak boleh. Aborsi dilarang gitu kan. Tapi karena wah menggiurkan ini. Dengan melakukan aborsi saya dapat keuntungan besar nih. Nah tapi kan ingat aborsi meskipun janin itu usianya masih 3 bulan dalam rahim ibunya. Itu sudah terbentuk manusia utuh gitu. Sehingga kalau seandainya melakukan aborsi pada usia kehamilan 3 bulan saja, itu sudah melakukan pembunuhan. Nah ini nilai ketakwaannya diuji. Gitu. Terus kemudian ini mengerti asas dan tujuan penyelenggaraan praktek kebidanan. Juga berdasarkan hukum, landasan hukum, bekerja tidak asal ya sudahlah saya bekerja melakukan ini ya baik. Nah itu kayak robot, kayak pesuruh gitu ya. Jadi kita harus bekerja, oh saya melakukan ini sesuai dengan tugas saya. Seandainya ada pembagian tugas, apakah ini betul tugas bidan seperti ini atau itu bukannya tugas bidan ya yang harus saya lakukan. Jadi bekerja dengan kritis, kemudian berdasarkan landasan hukum dalam pelayanan kebidanan. Landasan hukumnya ya kalau memang itu bukan tugas dan kewenangan bidan ya jangan dilakukan gitu ya. Kalau memang itu tugasnya ya silakan dilakukan, tapi kalau bukan tugas dan kewenangannya jangan main-main untuk melanggar gitu ya, karena urusannya dengan hukum. Nah ini bidan adalah profesi yang benar-benar harus dijiwai. Jadi ini kita masih belajar pada tahap awal yang baru tingkat 2. Tapi harus memahami bahwa oh ini saya belajar atau saya jadi bidan
ini betul-betul profesi pilihan saya yang memang harus saya jiwai. Karena sangat menuntut tanggung jawab, sangat menuntut tanggung jawab. Bidan juga diminta akan menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Jadi makanya belajar juga tentang masyarakat, belajar juga komunikasi, belajar juga tentang ilmu kesehatan masyarakat, belajar juga tentang advokasi ya kepada pihak-pihak lain untuk bekerja sama sehingga program bidan dalam desa tersebut berhasil. Terus juga bidan adalah orang yang berperan penting dalam menciptakan atau terciptanya ibu dan anak yang sehat. Jadi kan karena tujuannya keberadaan bidan yang berkualitas, bidannya harus profesional supaya angka kematian ibu turun karena pelayanannya bagus, pelayanannya bermutu gitu. Sehingga ibu dan anaknya bisa sehat. Dan ini kalau ibu dan anak sehat tentunya keluarga juga bahagia gitu. Serta generasi sehat, bangsa yang sehat. Kok bisa Bu generasi bangsa yang sehat? Iya, karena kan pemantauan setelah lahir nanti ada program ASI eksklusif mulai dari situ. Sebenarnya sih mulai dari sejak kehamilan ya, 1000 hari kehidupan itu 1000 hari pertama kehidupannya itu mulai dari sejak konsepsi sampai si anak ini usianya 2 tahun ini benar-benar digodok terus dipantau. Nah ini kan supaya generasinya sehat gitu ya. Itu peran bidan yang sangat luar biasa. Nah, ini ada prinsip bidan dalam menjalankan tugas. Yang pertama, cintai yang dilakukan. Gitu. Jadi kalau seandainya Anda saat ini masih ragu-ragu benar nggak ya apakah betul saya ini mau jadi bidan atau dan sebagainya segala macam, tolong dipikirkan. Karena prinsip utamanya cintai yang dilakukan. Kemudian lakukan tindakan cepat dan tepat. Seorang bidan nggak bisa cepat tapi salah, wah ya bubrah nanti. Jadi cepat dan tepat dalam kondisi contohnya, ini gawat darurat persalinan, wah ibunya sudah sudah ngejun-jun kepalanya, datang itu kepala sudah mutu-mutu, bayi mau keluar. Wah, ini kan tindakannya harus cepat dan tepat supaya tidak ada kecederaan lebih banyak dari ibunya. Kecederaannya apa? Jalan lahirnya sobek dengan lebih parah gitu. Nah, kan harus dijaga supaya nggak parah sobek jalan lahirnya. Bayinya waktu lahir juga mungkin persalinan presipitatus ya sangat cepat sekali gitu. Lu tadi barusan buka satu kok, dalam waktu 2 jam sudah pembukaannya hampir lengkap. Wah ini ya, ini kan berarti bayinya harus diupayakan ini supaya asuhannya benar-benar ya, karena bayi-bayi dengan lahir partus yang presipitatus itu ada perubahan yang sangat cepat untuk bayi, sehingga perubahan yang cepat itu kadang ada bayi yang bisa menyesuaikan, ada yang tidak. Kalau tidak bisa menyesuaikan, dia mengalami kesakitannya. Kasihan. Itu yang harus diupayakan. Jadi makanya tindakannya cepat tapi harus tepat. Gitu. Ini tepat ya. Kemudian orientasi pada klien. Gitu. Jadi kita memberikan pelayanan kepada klien supaya mendapatkan pelayanan yang optimal. Ini ada tingkatkan mutu pelayanan ini. Dan kita akan sering lagi belajar tentang mutu. Salah satunya apa mutu ya? Bidannya harus kompeten, harus mampu melakukan pelayanan karena memberikan pelayanan yang kita harus kompeten. Lakukan yang terbaik itu. Ya, tentunya ini karena kita memberikan pelayanan pada masyarakat ya, pada klien. Nggak boleh melakukan ya sebisanya lah gitu. Tapi bekerja dengan takut akan Tuhan. Itu ya tadi hubungannya dengan takwa yang tadi ini ya, bertakwa. Contoh yang tadi diberikan.
bahwa harus sesuai dengan aturan-aturan, jangan mereka curang-curang dikit lah, nanti biayanya dinaik-naikin deh, di markup lah gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi harus dipegang teguh ketakwaannya, takut akan. Terus berterima kasih kepada setiap masalah, maksudnya jangan menganggap masalah sebagai halang rintang bagi kita, tetapi dengan masalah kita lebih banyak belajar, lebih banyak paham, dan belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian juga ada perubahan perilaku. Nah, ini maksudnya meningkatkan diri. Meningkatkan diri dengan cara apa? Ya ikut pelatihan lah, menambah informasi, berdiskusi, menganalisis, membaca dan membaca. Gitu. Kemudian berubah positif dan baik. Nah, berubahnya ke positif ya, bukan ke yang negatif, berubah positif dan baik. Meningkatkan praktek tidak sesuai, maksudnya adalah peningkatan praktek pelayanan kebidanan yang sesuai dengan standarnya. Terus kemudian mau menerima dan memberikan saran kritik, jadi jangan tipis telinga ya. Kalau ada orang berikan masukan ya berarti diterima dengan baik. Kemudian menyadari batas wewenang dan tanggung jawab. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, batas wewenangnya yang mana nih? Terus kemudian ini ada penurunan AKI dan AKB dengan program yang mungkin dibuat sama dengan masyarakat, kemudian melakukan perbaikan mutu pelayanan. Ini mutu lagi. Kepemimpinan dalam kebidanan secara garis besar memfokuskan diri pada sikap, perilaku, etika, dan hukum, tanggung jawab, keterampilan, serta takwa kepada Tuhan. Ini komplit ya. Bahwa kita tidak hanya dalam kepemimpinan ini tidak hanya tanggung jawab saja, tidak hanya pinter saja atau kompeten saja, terampil, tidak hanya sadar hukum saja, tapi juga harus bertakwa kepada Tuhan. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, ini ada keterampilan bidan sebagai leader. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Mempelajari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dan menolak setiap tugas atau tanggung jawab di luar wewenang dan tanggung jawab bidan. Jadi harus benar-benar sadar terkait dengan batas kewenangan dan tanggung jawab. Tugas dan kewenangan bidan harus dipahami betul, dikuasai bahwa ini memang tugas bidan, ini bukan tugas bidan. Kalau bukan tugas bidan, mohon maaf tidak bisa saya layani, sehingga akan lebih baik saya rujuk ya, itu. Karena ada yang lebih kompeten. Terus kemudian menerima tanggung jawab kepemimpinan dalam praktek kebidanan. Tanggung jawab memimpin, merencanakan, melaksanakan, memonitoring, melaporkan dalam praktek pelayanan kebidanan. Kemudian menggunakan kemampuan untuk berpikir secara proaktif, perspektifnya luas, dan mampu menerima kritik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi proaktif itu kalau proaktif itu lebih lebih mendekati, lebih aktif kayak gitu ya. Bukan hanya pasif aja kalau kuliahnya nggak datang terus saya sudah tahu gitu. Nah, proaktif berarti kita bisa mencoba mengingatkan, Ibu, ini sudah jadwal kunjungan ANC, apakah Ibu sudah kunjungan, bisa dilakukan kunjungan di tempat yang terdekat kalau seandainya tidak di rumah. Kalau di rumah kan boleh jadi dekat dengan praktek yang berbidan sehingga bisa datang ke bidan. Tapi kalau seandainya kebetulan saya di luar kota, ya periksa ke bidan terdekat ya Bu, gitu. Nah, itu lebih proaktif. Contohnya perspektif luas itu berarti nggak cupet pikirannya ya, cupet itu kecil, sempit gitu. Nah, supaya
Bagaimana caranya supaya perspektif kita bisa luas? Salah satunya dengan membaca, dan membaca. Dan kritik ya, ini kalau kritik ini ya uji mental ya. Jangan karena dikritik terus loyo, nesunan kayak gitu ya, saya kira kurang pas. Nah, kita harus ingat ada kematangan pada diri seorang bidan. Ya, baik. Itu adalah slide yang terakhir. Ya, harapannya kita semua, terutama para mahasiswa bidan, bisa belajar bersama-sama tentang keterampilan bidan sebagai leader. Bagaimana sih ini kita melaksanakan? Ya, semoga penjelasan ini dapat memberikan informasi wacana untuk kita semua. Terima kasih.